Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hindari penangkapan polisi, pengedar sabu-sabu terjun ke sungai. Ibu rumah tangga di Tanah Datar ikuti jejak suami sebagai pengedar sabu-sabu. Puluhan korban penipuan Biro Perjalanan Haji dan Umrah melapor ke polisi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara petugas dari tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh dengan Ziko Ardiles, seorang pengedar sabu-sabu di sekitaran Sungai Batang Agam, Kota Payakumbuh pada Minggu sore. Mencoba kabur dari kejaran petugas, tersangka yang merupakan residivis yang baru 2 bulan bebas dari tahanan atas kasus yang sama ini, nekat melompat ke Sungai Batang Agam, Kota Payakumbuh. Namun upaya pelarian akhirnya sia-sia. Sebab petugas berhasil mengepung di sekitar sungai yang menyebabkan tersangka tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya menyerah. Penangkapan tersangka ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga akan aktivitas tersangka semenjak keluar dari penjara. Lalu polisi melakukan penyelidikan dan benar, ternyata tersangka masih melakoni profesi lamanya sebagai pengedar narkoba. Tersangka digerebek saat hendak bertransaksi di rumah kontrakan temannya, langsung lari dan melompat ke sungai. Polisi kemudian melakukan penggeledahan hingga ke rumah ibunya, tempat tersangka berdomisili di daerah Bunian, Kota Payakumbuh. Di tempat ini, polisi menemukan 11 paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat total 48 gram. Pelaku sudah dilakukan pengintaian ataupun penyelidikan dari tim narkoba kami dan pelaku masuk ke sungai, akhirnya ditangkap di dalam sungai dan penggeledahan barang bukti dilakukan di dalam rumah orang tuanya. Barang bukti yang diamankan adalah 48 gram, 11 paket jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan sementara, sabu-sabu yang hendak dijual Ziko ini dibeli dari seseorang bernama Indra yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Hingga saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapores Payakumbuh untuk pengembangan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Yulia, seorang ibu rumah tangga dari Tanah Datar ini, tergolong istri yang taat pada suami. Betapa tidak, suaminya yang sedang ditahan karena kasus narkoba sepertinya tak membuatnya jera. Dirinya justru mengikuti jejak suaminya sebagai pengedar sabu-sabu. Mendapat informasi, Yulia bersama rekannya Maulana Rahmat menjemput narkoba ke Kota Payakumbuh pada Jumat malam pekan lalu. Satres Narkoba Polres Tanah Datar langsung siaga mengintai kedatangan mereka di sepanjang jalan Tanah Datar menuju Payakumbuh. Setiba di daerah Salimpaung, polisi langsung mencegat sepeda motor yang mereka tumpangi. Dan benar saja, 1 paket sabu-sabu ditemukan di genggaman tangan Yulia. Polisi lalu melanjutkan penggeledahan ke rumah Maulana Rahmat dan menemukan timbangan digital serta kantong plastik yang diduga akan digunakan untuk membagi sabu-sabu yang mereka peroleh. Keduanya dibawa ke Mapores Tanah Datar. Dari pengakuan tersangka, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut mereka dapat dari daerah Payakumbuh, dijemput ke Payakumbuh, kemudian mereka akan mengedarkannya di daerah Kabupaten Tanah Datar. Yang perempuan inisial Y, sekarang untuk suaminya inisial A sekarang sedang berada di lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama.
Saat ini, Yulia dan Maulana Rahmat masih dalam pemeriksaan polisi untuk mencari tahu pemilik asal sabu-sabu yang mereka peroleh. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Laki gak suaminya di mana? Suaminya kan datang ke orang. Iya. Siapa kan? 40 orang korban penipuan Biro Perjalanan Haji Plus dan Umrah Rabu sore melapor ke Polres Pasaman Barat. Korban dijanjikan berangkat Haji Plus dan Umrah pada November tahun 2022 lalu. Namun hingga kini, korban tak kunjung berangkat. Padahal, korban sudah membayar sesuai yang dijanjikan. Dari 40 orang korban, 6 orang diantaranya ditipu program Haji Plus dengan membayar 50 juta rupiah per orang. Sedangkan korban yang berjumlah 34 orang sudah membayar 10 juta rupiah per orang. Puluhan korban melaporkan Mukhwan Hariri dan Zilviarini yang diduga sebagai pegawai perusahaan yang mengajak para korban untuk mendaftar di Biro Perjalanan Haji Plus dan Umrah. Untuk melaporkan penipuan umroh kami, janjinya bulan tahun 2022 bulan November. Nyatanya sekarang enggak juga 10 juta. Katanya 10 juga. ongkosnya cuma 10. Iyalah. Menawarkannya. Dipanggilnya. Oh gitu, ditawarinnya gitu. Ditawarnya. Berarti ibu sama keluarga yang lain banyak yang daftar juga? Banyak. Banyak ya? Sudah dapat 1 LP, tinggal LP umroh karena ada Haji Plus, ada umroh. Yang Haji Plus sudah selesai, korbannya ada 6 orang. Kalau totalnya berapa nih bang? Ada 40 orang. Berarti 6 Haji Plus? 34 orang umroh. Umroh 10 juta. Haji Plus 50 juta seorang. Berarti udah store semua bang? Udah lengkap semua mana. Katanya mau berangkat tahun ini? Tahun 2022. Mereka ini kan sudah banyak terluka pak. Kebunnya dijual untuk Haji Plus beribadah, ditipu orang. Total kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Para korban berharap polisi bergerak cepat dan menindak para pelaku dan meminta agar uang mereka dapat dikembalikan oleh pihak Biro Perjalanan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. SD Negeri 01 di Kompleks Tabing, pada hari Kamis tidak terlihat satupun murid di sekolah itu. Meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ruangan kelas tampak kosong melompong. Yang hadir hanya para guru sekolah dan tetap mengajar murid-muridnya. Namun dilakukan secara daring. Sebagian guru yang lain hanya duduk-duduk saja menunggu giliran mengajar. Ketidakhadiran murid di kelas dikarenakan sejak Rabu sore, wali kelas telah mengumumkan di grup media sosial kelas masing-masing bahwa mulai tanggal 1 Februari, proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Penyebabnya adalah keluarga pemilik tanah memasang 2 pagar tambahan. Yang satu di bagian depan, satu lagi di bagian belakang. Sehingga pada saat jam istirahat, murid-murid tidak bisa jajan ke kantin luar. Walaupun sekolah memiliki kantin sendiri yang dikelola oleh keluarga pemilik tanah, namun murid-murid lebih senang belanja di kantin luar sekolah. Salah seorang wali murid menyayangkan PBM dilakukan secara daring. Sebab, selain murid-murid sulit mencerna pembelajaran, paket internet juga menjadi permasalahan oleh wali murid. Ya kalau daring kalau dapat jangan. Jadi anak ini kalau daring kan nge-lag gitu, jaringan HP aja lemot jadinya. Itu aja. Jadi harapannya tetap muka seperti biasa aja. Ya enggak. Ya kalau memang dari pemerintah mau gimana lagi kan. Tapi kalau dari harapan kita sih tetap muka aja. Itu aja. Menurut Ketua Komite Sekolah, akar permasalahannya adalah keluarga pemilik lahan sekolah menambah pagar sekolah, sehingga saat jam istirahat, murid-murid tidak bisa belanja keluar. Yang dikhawatirkan oleh pihak sekolah adalah para murid nekat memanjat pagar yang ujungnya runcing, yang dapat membahayakan keselamatan murid-murid.
kami dari paguyuban lokal Murid tentu juga mengambil inisiatif secepatnya juga mendukung pemerintah dan mencarikan solusi-solusinya kalau bisa. Nah, hal ini terjadi dipicu entry point-nya dengan pemagaran ada dari pihak anak keponakan di sini memagar dengan tanpa koordinasi dengan kepala sekolah. Oh, di pintu masuk. Di pintu masuk itu ada pagar yang dibikin lagi. Ketua Komite Sekolah berharap Dinas Pendidikan Kota Padang bisa mencarikan solusi terbaik agar keluarga pemilik tanah dan pihak sekolah sama-sama diuntungkan sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Robiham melaporkan dari Padang.